Ruang Dewa Bela Diri, Bab 851 sampai dengan 855. Bab 851 Tahap Akhir Transendensi Setengah Langkah. Waktu berlalu hari demi hari. Dan setelah meletus selama sebulan penuh, gunung berapi itu akhirnya mulai tenang lagi. Bersiap melepaskan kekuatannya untuk letusan lain 50 tahun kemudian. Seperti seseorang yang, setelah menyebabkan keributan, langsung tertidur. Boom! Sebuah ledakan datang dari dasar laut, dan sesosok muncul dari sana. Sosok itu adalah pria parubaya di antara dua kultivator nakal. Ia berada di dasar, tempat magma paling sedikit mengalir, sehingga ia menyerap energi paling sedikit dan menjadi yang pertama muncul dari pengasingan. Sialan! Itu hampir membunuhku. Pria parubaya itu menghela napas dalam-dalam. Gunung berapi roh sialan ini terlalu berbahaya. Pantas saja hanya ada 10 titik. Meskipun aku bersembunyi di dalam gua, aku hampir terbunuh oleh lava ini. Kalau bukan karena gua-gua ini, berapapun banyaknya yang datang, mereka semua akan mati. Meskipun ia mengeluh, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Baptisan gunung berapi roh ini telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya di tingkat pertama alam transenden. Dan ia bahkan telah mencapai puncak tingkat pertama alam transenden. Ia hanya sedikit lagi untuk benar-benar mencapai tingkat kedua alam transenden. Ledakan keras lainnya terdengar, dan sesosok tubuh melesat keluar tepat setelahnya. Lelaki tua di antara para kultivator nakal itu muncul hampir bersamaan dengan lelaki parubaya itu. Meskipun posisi mereka sedikit berbeda, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena sebagian besar energinya telah tenggelam ke dalam tanah, sehingga mustahil baginya untuk menyerap lebih banyak lagi. Jadi dia keluar dengan tegas, melirik pria parubaya yang keluar lebih dulu, tidak mengatakan apapun, tetapi auranya jauh lebih tenang daripada awalnya. Agaknya dia juga mendapatkan banyak manfaat. Sehari kemudian, setelah kedua kultivator nakal itu, ledakan dahsyat lainnya bergema, dan sesosok melompat keluar. Sosok itu tak lain adalah Wu Chenhai, tetapi baru saja keluar dari pengasingannya. Ia sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Wajahnya tetap muram, di puncak gunung roh yang dingin, di tempat yang dulunya milik Ye Xiwen. Dia berkata dengan dingin, "Kamu Xiwen, kamu Xiwen." Setelah sebulan penuh menyerap sejumlah besar energi dari gunung berapi roh dan energi spiritual atribut api, kultivasinya berhasil menembus alam transenden tingkat kedua. Terlebih lagi, ia telah mengkonsolidasikan wilayahnya dan tidak perlu lagi khawatir tentang ketidakstabilan, menghemat waktu bertahun-tahun dari kultivasi yang melelahkan. Namun, ia tidak gegabah mencari masalah dengan Ye Xiwen, karena ia tahu betul bahwa Ye Xiwen tidak mudah dihadapi. Sebelumnya, Ye Xiwen telah mampu mengalahkan mereka yang berada di dasar alam transenden tingkat kedua, seperti Yuan Suihai dan Jia Qing, yang keduanya menderita kekalahan telak di tangan Ye Xiwen. Meskipun dia membenci Ye Xiwen, dia tidak bodoh. Dia memang lebih kuat sekarang daripada Yuan Suihai dan Jia Qing sebulan yang lalu. Lagi pula, dia jauh lebih kuat, tetapi dia membuat terobosan besar bulan ini. Mungkinkah Ye Xiwen belum membuat kemajuan apapun? Dia tidak bodoh. Dia tidak akan berhayal untuk menghibur dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa kekuatan Ye Xiwen pasti telah meningkat, dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membalas dendam. Tidak ada harapan dalam jangka pendek. Namun, itu tidak masalah. Klan telah mengatur orang-orang untuk menghadapi Ye Xiwen. Di bawah serangan makhluk laut di tingkat ketiga alam transenden, meskipun Ye Xiwen memiliki kemampuan hebat, ia tidak akan bisa melarikan diri. Penting untuk dipahami bahwa dibandingkan dengan banyak ras lain, manusia hampir tidak memiliki keunggulan yang signifikan, baik itu tubuh fisik, roh primordial, pemahaman, maupun kemampuan supernatural bawaan. Manusia hampir tidak pernah jauh lebih unggul daripada ras lain dalam aspek apapun. Saat menghadapi lawan kuat dari ras lain, hampir selalu dibutuhkan 2 lawan 1, atau bahkan 3 lawan 1, atau bahkan lebih, untuk mengalahkan mereka. Untungnya, meskipun kualitas para ahli manusia mungkin tidak terlalu tinggi, jumlah mereka besar, sehingga mereka tidak dirugikan. Namun, bahkan dengan hanya 1 orang,
banyak orang masih lebih menyukai ras alien. Tentu saja, ada beberapa jenius mengerikan di antara manusia yang dapat dengan mudah mengalahkan beberapa atau bahkan puluhan ras alien yang setingkat. Tetapi orang-orang seperti itu jumlahnya terlalu sedikit dan jarang. Dan mereka tidak akan pernah muncul di sini. Jadi dari sudut pandang manapun, Ye Xiwen pasti tamat. Ketika keluarga Wang mengetahui kematian Ye Xiwen, ekspresi mereka pasti akan sangat gembira. Sayang sekali dia tidak akan bisa menyaksikan kematian Ye Xiwen, apalagi membunuhnya secara langsung. Meskipun itu sangat disesalkannya, itu tidak masalah. Selama dia bisa membunuh Ye Xiwen, metode apapun yang dia gunakan tidak masalah. Dia tidak peduli dengan caranya, selama pihak lain mati. Itu sudah cukup. Boom, ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan sesosok tubuh menerobos penyumbatan magma yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas keluar. Sosok itu tak lain adalah Jia Qing. Saat ini, Jia Qing telah melangkah ke puncak alam transenden tingkat kedua. Dibandingkan dengan Wu Chenhai yang sadar diri bahwa ia bukan tandingan Ye Xiwen, Jia Qing tidak berpikir demikian. Ia tahu Ye Xiwen memang telah meningkat, tetapi ia bahkan lebih yakin bahwa Ye Xiwen lah yang paling berkembang. Bagaimana mungkin orang biasa bisa dibandingkan dengannya, seorang murid Hailong Mansion? Di mana Ye Xiwen? Apakah dia sudah keluar? Jia Qing bertanya pada Wu Chenhai. Sikap Jia Qing membuat Wu Chenhai sangat tidak nyaman, seolah-olah ia sedang bertanya kepada seorang pelayan. Namun, mengingat Jia Qing masih menjadi murid Istana Naga Laut, Wu Chenhai hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak melihatnya. Dia mungkin belum keluar." Dia tahu betul tentang gunung berapi roh. Umumnya, mereka yang berada di posisi lebih tinggi muncul belakangan karena mereka dapat menyerap lebih banyak energi, sebuah keuntungan yang hanya bisa dinikmati oleh para juara. Bagus, aku akan tinggal di sini dan menunggunya keluar. Aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Jia Qing dingin. Pertarungannya dengan Ye Xiwen adalah noda yang tak akan pernah bisa dihapusnya seumur hidupnya. Satu-satunya cara untuk benar-benar menghapus noda ini adalah dengan membunuh Ye Xiwen. Wu Chenhai melirik Jia Qing. Meskipun Jia Qing telah mencapai puncak alam transenden tingkat kedua, ia tetap tidak yakin bahwa dirinya akan sebanding dengan Ye Xiwen. Namun, ia hanya menyimpan masalah ini dalam hatinya dan tidak pernah menceritakannya kepada Jia Qing. Jia Qing telah lama membuatnya sangat tidak senang. Ia berpikir bahwa hanya karena ia adalah murid Hailong Mansion, ia lebih unggul daripada yang lain dan memerintah keluarga Wu. Apa hebatnya itu? Kakakku juga murid Istana Naga Laut, dan aku sendiri akan segera bergabung. Apa hebatnya itu? Memikirkan hal ini, ia sangat marah. Meskipun ia berpikir Jia Qing mungkin bukan tandingan Ye Xiwen, ia tidak menyebutkannya sama sekali, sehingga Ye Xiwen menderita kerugian besar. Pokoknya, mereka berdua cukup menyebalkan. Akan lebih baik jika mereka bertarung dengan baik dan keduanya mati. Kalau begitu kau bisa menunggu di sini. Aku akan naik dulu. Wu Chenhai tidak ingin menunggu di sini bersamanya. Jadi ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju laut. Kapal besar itu masih menunggu kepulangan mereka. Sampah tak berguna. Jia Qing sama sekali tidak peduli dengan kepergian Wu Chenhai. Ia sama sekali tidak peduli dengan sampah ini di matanya. Jika bukan karena banyaknya keuntungan, jika bukan karena kakak laki-laki Wu Chenhai yang sangat dihormati di Hailong Mansion, ia tidak akan datang ke tempat terpencil dan miskin ini, hanya untuk dipermalukan seperti ini. Ia belum pernah mengalami kekalahan telak seperti ini sebelumnya. Hal ini menyulut api amarah dalam dirinya, dan tatapannya ke arah Ye Xiwen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terselubung. Ledakan, ledakan. Segera setelah itu, terdengar dua ledakan keras lagi, hampir satu demi satu. Ledakan-ledakan itu berasal dari dua gua milik keluarga Yuan. Yuan Suihai dan seorang ahli lain dari keluarga Yuan melompat keluar. Yuan Suihai melirik Jia Qing lalu ke posisi Ye Xiwen, dan langsung tahu apa yang dipikirkan Jia Qing. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dingin. Dia kemudian berbalik dan terbang langsung menuju laut bersama ahli lain dari keluarga Yuan. Ledakan, ledakan lain terdengar, dan sesosok melayang keluar dari lava. Sosok itu adalah ahli muda dari keluarga Wang.
yang telah mengkonsolidasikan kultivasinya di puncak alam transenden tingkat pertama. Setengah hari kemudian, ledakan dahsyat lainnya terjadi di sebuah gua. Wang Feiyun meledak dengan raungan. Semangatnya terangkat. Akhirnya melangkah ke tingkat kedua alam transenden. Meskipun baru saja masuk, ia telah mengkonsolidasikan alamnya dan tidak lagi berada di dasar. Wang Feiyun segera menyadari kehadiran Jia Qing. Melihatnya menatap tajam ke arah gua tempat Ye Xiwen berada. Ia langsung tahu apa yang sedang direncanakan Jia Qing, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Ye Xiwen telah membantu keluarga Wang memenangkan kejuaraan, ia masih menyimpan dendam terhadap Ye Xiwen karena mengalahkannya dalam satu gerakan. Saat ini, meskipun ia tidak terpikir untuk menyakiti Ye Xiwen, sikapnya terhadap Ye Xiwen sepenuhnya acuh tak acuh. Jia Qing tidak peduli dengan dua orang lagi yang tiba-tiba muncul. Yang dipedulikannya hanyalah Ye Xiwen, dan ia berharap bisa mencabik-cabiknya. 3 hari kemudian, sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu. Sesosok mungil bergegas keluar, tak lain adalah Wang Mengyu. Di mana Ye Xiwen? Apa dia belum keluar? Tanya Wang Mengyu pada Wang Feiyun begitu dia membuka mulut. Mereka belum keluar, kata Wang Feiyun. Mungkinkah mereka mati di sana? Tanya pakar dari keluarga Wang dengan sedikit khawatir, karena dugaan itu memang berdasar. Faktanya, hal itu sudah sering terjadi sebelumnya, di mana para pakar muda terjebak di dalam lava dan akhirnya meninggal di dalamnya. Insiden semacam itu sudah cukup sering terjadi. Seharusnya tidak apa-apa. Ye Xiwen bukan tipe orang yang bertindak tanpa kendali. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia pasti sudah mundur sejak lama. Atau mungkin dia tidak akan menerima undangan itu sejak awal. Wang Mengyu menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Xiwen, dia merasa kemungkinan seperti itu sangat kecil. Namun, dengan kekuatannya di alam transendensi setengah langkah, sungguh luar biasa dia bisa bertahan selama ini. Kata Wang Feiyun, meskipun kekuatan tempur Ye Xiwen luar biasa, alam kekuatannya masih di alam transendensi setengah langkah. Jadi sungguh luar biasa dia bisa bertahan menyerap energi begitu lama. Kita tunggu saja, kata Wang Mengyu dengan tenang. Waktu berlalu hari demi hari. Dan ketika 1 bulan penuh telah berlalu, semua orang mulai menjadi sedikit tidak sabar. Akhirnya, ada beberapa aktivitas di Gua Ye Xiwen. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, magma yang mengeras. Itu langsung hancur berkeping-keping, dan aura yang mengerikan menyapu keluar dari dalamnya. Tahap akhir dari alam transendensi setengah langkah, kata Wang Mengyu. Bagaimana mungkin ia tidak merasakan bahwa ini adalah tahap akhir dari alam transendensi setengah langkah? Namun, ia khawatir tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki aura seperti itu di tahap akhir alam transendensi setengah langkah. Bab 852 Kekalahan lain melawan Jia Qing. Meskipun aura itu adalah aura seorang kultivator alam transenden setengah langkah tahap akhir, aura itu tetap membuatnya merasa sedikit khawatir. Namun, aura ini hanya bertahan sesaat, dan setelah menembus lapisan lava, aura itu perlahan mereda. Itu memberinya ilusi bahwa dia mungkin keliru. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam, dan air laut di sekitarnya bergetar dengan kekuatan yang kuat dan mengapung. Selama lebih dari 2 bulan, ia menyerap energi di dalam gunung berapi dan energi spiritual atribut api tanpa henti, terus-menerus menempa tubuh fisiknya. Akhirnya, ia berhasil meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir alam transendensi setengah langkah, dan tingkat ke-8 teknik tubuh Maharaja juga mencapai titik kritis. Ia akan segera dapat melangkah ke tingkat ke-9, yang akan menjadi kesuksesan besar. Jika tingkat ke-6 teknik tubuh Maharaja hanyalah pencapaian kecil, maka tingkat ke-9 merupakan pencapaian besar, dan tingkat ke-10 merupakan kesempurnaan agung. Setiap tahap membawa perubahan yang luar biasa. Menurut Yemo, setelah ia mencapai tingkat ke-9 tubuh Maharaja, ia bahkan dapat mengalahkan naga setingkat. Naga adalah ras yang dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat. Tingkat ke-8 tubuh Maharaja tidak cukup untuk menandingi naga setingkat, tetapi tingkat ke-9 sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Bayangkan betapa mengerikannya, sedangkan untuk tingkat ke-10 kesempurnaan agung, itu masih sangat jauh.
Bahkan ia sendiri tidak tahu kapan ia akan dapat mencapai kesempurnaan agung. Saat seseorang telah berkultivasi hingga tingkat ke-9 tubuh penguasa, bahkan saat menghadapi naga yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi darinya, orang tersebut mungkin tidak akan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Akan tetapi, meskipun dia telah mencapai titik kritis dan tampaknya tinggal sedikit lagi untuk memasuki level ke-9 teknik tubuh penguasa, dia tidak dapat melewati titik kritis itu, apapun yang dia lakukan. Dan pada akhirnya, Ye Xiwen hanya dapat berhenti karena frustrasi. Dalam 2 bulan ini, ia tidak hanya membuat kemajuan besar dalam latihan fisik, tetapi juga berhasil menerobos ke tahap akhir alam transendensi setengah langkah dan mencapai puncak. Karena ia berada di puncak gunung berapi, ia menyerap energi paling banyak, dan dengan metode penyerapannya yang dahsyat, efisiensinya 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat, daripada yang lain. Hal ini memungkinkannya untuk langsung melompati alam dan mencapai puncak. Terlebih lagi, setelah memurnikan sebagian esensi daging dan darah binatang bintang, kondisinya berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusannya untuk membantu keluarga Wang kali ini memang tepat. Saudara Ye, selamat atas kemajuan pesatmu dalam kultivasi, kata Wang Mengyu sambil menangkupkan tangan. Wajahnya berseri-seri. Ia merasa Ye Xiwen mungkin bukan orang biasa. Di antara para ahli muda yang sedang naik daun di wilayah Laut Yunsing, ia pasti punya tempat. Beruntung orang seperti itu ada di pihak keluarga Wang. Wang Feiyun dan murid lain dari keluarga Wang juga maju untuk mengucapkan selamat. Mereka semua menyaksikan kehadiran Ye Xiwen yang luar biasa ketika ia muncul. Kamu Xiwen, berani bertarung. Tiba-tiba, teriakan keras Jia Qing terdengar dari kejauhan. Lalu sesosok tubuh terbang dari kaki gunung dengan aura yang dahsyat. Jia Qing segera muncul di hadapan keempat orang itu, menatap dingin ke arah Ye Xiwen dengan tatapan mata yang seolah ingin melahapnya. Kau bukan tandinganku. Tak perlu buang waktumu. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan berkata, sombong, geram Jia Qing. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu sebenarnya. Pedang panjang muncul di tangannya. Dan sebelum Ye Xiwen bisa menyetujuinya, dia menyerbu ke depan, memaksa Ye Xiwen setuju untuk bertarung. Menebas ombak, teknik pedang pembelah gelombang Jia Qing telah meningkat beberapa kali lipat kekuatannya. Tak tertandingi sebelumnya, selain kultivasinya yang jauh lebih baik, alasan terpentingnya adalah karena ini terjadi di laut. Laut adalah wilayah kekuasaannya, semakin banyak uap air di sekitarnya, semakin besar pula kekuatan teknik pedang pembelah gelombangnya, jauh melampaui apa yang telah ia capai di Pulau Qinan. Ia tak perlu lagi mengerahkan tenaga untuk menangkap uap air. Itulah sebabnya dia yakin bisa mengalahkan Ye Xiwen di sini. Hanya dengan mengalahkan Ye Xiwen sekali dan melenyapkan iblis dalam dirinya, dia tidak hanya bisa terhindar dari pembatasan di masa depan, tetapi juga memiliki masa depan yang cerah. Bahkan seseorang dengan bakat rata-rata, jika mereka dapat terus mengalahkan para jenius dan melangkah lebih jauh, pada akhirnya mereka sendiri akan menjadi seorang jenius. Dunia ini penuh keajaiban. Jia Qing melepaskan bilah energi besar dari pedang panjangnya, membawa tetesan air laut yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah hendak membelah dunia menjadi 2, lalu dengan gemuruh menyerang ke arah Ye Xiwen. Entah itu Wang Mengyu, Wang Feiyun, atau ahli dari keluarga Wang. Mereka semua buru-buru menghindar. Mata mereka dipenuhi keterkejutan yang tak tersamar. Teknik pedang ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Di Pulau Qinan, kekuatannya bahkan tak sampai sepersekian pun. Ye Xiwen juga menjadi sedikit serius, berkata, kekuatan teknik pedang ini benar-benar meningkat beberapa kali lipat. Sungguh unik di wilayah laut ini, Ye Xiwen. Teknik pedang ini mungkin hanya teknik pedang tingkat menengah manusia dalam keadaan normal. Tetapi jika berada di lautan, tempat dengan uap air yang melimpah, teknik ini bahkan bisa langsung melonjak ke tingkat manusia tingkat tinggi. Kata Ye Mo, apakah teknik kultivasi ini juga dinilai? Tanya Ye Xiwen. Tentu saja. Teknik kultivasi ini terbagi menjadi 4 tahap, manusia, bumi, langit, dan dewa. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 4 sub-tahap, pemula, menengah, mahir, dan tingkat atas. Ye Mo menjelaskan,
Setelah mencapai alam transenden, sebagian besar seni bela diri yang kau latih juga akan berada di tingkat alam transenden. Sedangkan untuk seni bela diri tingkat Sage Agung, seperti telapak naga melingkar yang kau pelajari sebelumnya, mereka tidak akan mencapai tingkat alam transenden. Seni bela diri yang tidak mencapai tingkat alam transenden sama sekali tidak berguna dalam pertarungan antar seniman bela diri di atas alam transenden. Namun, seni bela diri ini tidak statis. Misalnya, kekuatan teknik pedang gelombang patah meningkat berkali-kali lipat saat berada di dalam air, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Kata Yemo, seni bela diri tingkat berapa yang kumiliki? Tanya Ye Siwen. Saat berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya, dan energi pedang yang dahsyat itu menebas langsung cahaya itu. Boom! Energi bilah pedang menghantam dasar laut, dan ledakan dahsyat membubung dari dasar laut. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya melayang bersama air laut, dan bekas bilah pedang yang besar terukir di dasar laut. Saat Ye Siwen muncul kembali, dia sudah beberapa mil jauhnya. Sayap iblis dan teknik generasi Phoenix surgawi secara alami. Keduanya adalah seni bela diri tingkat dewa. Sedangkan untuk segel pembalik langit, jika kau bisa mengolahnya hingga tingkat segel pembalik langit, secara alami juga akan menjadi seni bela diri tingkat dewa. Tinju debu bintang pemusnahan besar hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri tingkat manusia tingkat tinggi. Namun, ledakan meteormu, jika disimpulkan, seharusnya memiliki kekuatan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Teknik pedang pemakaman juga merupakan seni bela diri tingkat manusia tingkat tinggi. Namun, jika kau menggunakan jurus terakhir, langit dan bumi berdampingan, kekuatannya bahkan mungkin melonjak hingga tingkat tertinggi tingkat bumi. Ngomong-ngomong, monster bintang itu memang meninggalkanmu beberapa hal baik. Sedangkan untuk teknik-teknik lain seperti telapak tangan penguasa bintang 1000 dan tangan langit runtuh awan api, semuanya hanya berada pada tingkat tengah tingkat manusia, sama seperti teknik pedang gelombang patah. Dan peluru energi iblis itu akan meningkat seiring dengan peningkatan level kultivasimu. Jika suatu hari nanti kau menjadi dewa, maka peluru energi iblis apapun yang kau tembakkan akan memiliki kekuatan dewa. Jelas Yemo. Ye Siwen memahami bahwa teknik bela diri terkuat yang dimilikinya semuanya bertipe pertumbuhan. Artinya teknik-teknik tersebut berkaitan erat dengan kekuatannya sendiri. Jika ia cukup kuat, maka kekuatan teknik-teknik bela diri ini tidak akan kalah dari yang lain. Namun, jika kekuatannya sendiri terlalu lemah, teknik seperti sayap iblis dan teknik generasi Phoenix surgawi tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, teknik pedang pemakaman mengejutkan dan menyenangkannya. Kekuatan koeksistensi langit dan bumi memang tak terduga. Namun, itu hanyalah kejutan yang menyenangkan. Begitu teknik koeksistensi langit dan bumi digunakan, ia akan mati. Ia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan dan harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyeret orang lain bersamanya. Meteor Explosion baru di tahap awal Earth Rank. Ye Siwen agak tidak puas. Kartu trufnya, yang telah ia simpulkan dengan susah payah, baru di tahap awal Earth Rank. Meski begitu, ia masih belum bisa menyimpulkan Meteor Explosion sepenuhnya. Dengan kata lain, Meteor Explosion yang setengah jadi itu mungkin paling tinggi hanya di tahap puncak Human Rank. Jangan remehkan Earth Rank awal. Kau harus tahu bahwa banyak ahli yang telah melampaui alam transenden masih hanya berlatih seni bela diri Human Rank tingkat atas. Jika bukan karena ruang misterius itu, dengan tingkat kultivasi dan alammu, menciptakan teknik Earth Rank awal pun mustahil. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak ahli yang telah melampaui alam transenden. Yemo langsung berkata ketika melihat ketidakpuasan Ye Siwen. Kembali ke satu tangan penusuk awan milik keluarga Wang paling tidak setara dengan teknik pedang pemecah gelombang. Tetapi itu sudah menjadi seni bela diri legendaris keluarga Wang. Ye Siwen memikirkannya dan setuju. Meskipun ia tidak bisa menciptakan seni bela diri tingkat tinggi saat ini, bukan berarti ia tidak akan mampu melakukannya di masa depan. Ia memiliki ruang misterius dan pohon kuno Mingxin, dan kemampuan bawaannya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Memikirkan hal ini, suasana hati Ye Siwen langsung cerah, dan matanya beralih ke Jia Qing, yang melancarkan serangan lain. Di kedalaman laut,
kekuatan teknik pedang gelombang patah meningkat secara signifikan. Dan Jia Qing, seolah kerasukan, terus menebas Ye Xiwen. Kilatan melintas di mata Ye Xiwen, dan gelombang energi sejati yang kuat mulai terpancar dari tubuhnya, menyapu tetesan air laut yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan pusaran air di sekelilingnya. Tinju debu bintang pemusnahan besar, teriak Ye Xiwen. Tangannya diselimuti kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi bola bintang, dan dia melepaskan ledakan dahsyat. Air laut yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam kolom air, disertai dengan Great Destruction Stardust Fist, dan menghantam dengan dahsyat. Boom! Kekuatan tinju dan energi pedang berbenturan hebat, seolah-olah mereka telah mengalami semacam reaksi kimia, dan meledak liar di laut. Gelombang kejut air laut, hampir terlihat dengan mata telanjang, menyapu ke segala arah. Ledakan, tinju Ye Xiwen terus melaju, menghancurkan energi pedang dengan satu pukulan dan menghantam Jia Qing. Jia Qing terpental seolah-olah terkena pukulan berat. Seteguk darah menyembur keluar, membuat seluruh laut menjadi merah. Satu gerakan, tidak peduli berapa banyak gerakan yang dilakukan Jia Qing, Ye Xiwen benar-benar mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Bab 853 meninggalkan Pulau Kainan. Ini mustahil. Kenapa ini terjadi? Seru Jia Qing tak percaya. Seolah akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk menantang Ye Xiwen. Ia merasa kultivasinya telah meningkat pesat, dan karena mereka berada di laut, yang pada dasarnya adalah tanah kelahirannya, ia merasa memiliki peluang besar untuk mengalahkan Ye Xiwen. Siapa sangka, secepat apapun ia berkembang, ia tetap begitu rapuh di hadapan Ye Xiwen. Hanya dengan satu gerakan, Ye Xiwen menghancurkan semua serangannya, seolah-olah semua serangannya begitu lemah dan tak tertandingi. Bibir merah memikat Wang Mengyu terbuka sedikit, tidak yakin harus berkata apa. Ye Xiwen tampaknya lebih menakutkan daripada 2 bulan lalu, dan bukan hanya sedikit. 2 bulan lalu, Jia Qing sempat melawan Ye Xiwen untuk sementara waktu, tetapi sekarang, hanya dengan satu gerakan, ia membuat Jia Qing benar-benar tumbang. Wang Feiyun juga sangat terkejut, sisa-sisa dendam di hatinya langsung lenyap. Jika lawannya hanya sedikit lebih kuat darinya, ia tidak akan dendam. Tetapi jika lawannya jauh lebih kuat darinya, ia tidak akan tertarik untuk bersaing. Mengabaikan perasaan Jia Qing, Ye Xiwen melangkah maju. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menuju ke permukaan air. Wang Mengyu, Wang Feiyun, dan yang lainnya mengikuti Ye Xiwen dan melayang. Jia Qing hanya bisa menunggu dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum terbang menuju air. Aku pergi. Keesokan harinya, Ye Xiwen menemukan Wang Mengyu dan berkata, bibirnya sedikit mengerucut, dan tatapannya tertuju pada kejauhan, seolah-olah pada sesuatu yang tak diketahui. Kau akan pergi? Tanya Wang Mengyu dengan heran, lalu tampak seolah baru menyadari sesuatu. Meskipun ia sudah tahu sejak awal bahwa Ye Xiwen pada akhirnya akan pergi, Pulau Qinan terlalu kecil untuk seorang jenius seperti itu, perairan dangkal tak mampu menampung seekor naga sejati. Tetapi ketika dia benar-benar mengatakannya, dia masih sedikit terkejut. Ya, aku ingin mencoba peruntungan di pulau yang lebih besar. Ye Xiwen mengangguk dan berkata, baginya sekarang, Pulau Qinan terlalu kecil. Tak satu pun dari generasi ahli muda yang bisa menandinginya. Memang sudah waktunya baginya untuk pergi. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Sekalipun dia bisa kembali ke benua kuno yang sunyi sekarang, dia tidak akan sebanding dengan bajingan tua itu, kepala suku Beishan. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri, apalagi membalas dendam pada Shen Yanmei. Lagi pula, dia tidak punya cara lain untuk kembali sekarang. Jadi dia hanya bisa menunggu. Soal menemukan ayah kandungnya, dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Baiklah kalau begitu, aku akan meminta orang-orang dari keluargaku mengawasi keluarga Wu, agar mereka tidak mengirim ahli untuk mencegat dan membunuhmu. Kata Wang Mengyu, keluarga Wu jelas mampu melakukan hal seperti itu. Jadi dia harus berhati-hati. Jika Ye Xiwen juga mendapat masalah, lalu siapa yang berani bekerja untuk keluarga Wang di masa depan? Ya, Ye Xiwen setuju. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli. Bahkan jika mereka menyerangnya,
dia bisa melarikan diri dengan mudah. Lagi pula, keluarga Wu hanyalah keluarga kecil dan tidak memiliki sosok sehebat kepala keluarga Beishan. Jadi, itu bukan ancaman besar baginya. Namun, kapanpun kau kembali nanti, pintu keluarga Wang akan selalu terbuka untuk menyambutmu kembali. Kata Wang Mengyu, orang seperti itu memiliki masa depan yang tak terbatas. Jadi tidak ada salahnya untuk berteman dengannya terlebih dahulu. Terima kasih, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Tidak berniat kembali setelah meninggalkannya. Tetapi apakah kamu sudah memutuskan kemana kamu akan pergi? Tanya Wang Mengyu. Belum. Ayo kita pergi kemanapun kita berakhir dulu. Kata Ye Xiwen. Kalau mau balik ke benua liar kuno, kamu bisa ke Pulau Yangzhou dulu di dekat sini. Pulau itu paling makmur di laut sekitarnya. Dan kamu bahkan mungkin bisa menemukan peta laut yang dijual di sana. Kata Wang Mengyu. Ye Xiwen mengangguk. Berjalan di laut berbeda dengan berjalan di darat. Di darat, jika kau salah jalan, kau bisa mengulangnya lagi. Tapi jika kau salah jalan di laut, kau mungkin berakhir di area terlarang atau bertemu monster laut yang mengerikan. Saat itu, kau bukan hanya harus mengulangnya lagi, tapi bisa jadi nyawamu melayang. Akibatnya, peta laut telah menjadi sumber daya strategis yang berharga. Secara umum, di lautan luas, semakin besar kekuatannya, semakin lengkap dan besar peta lautnya. Keluarga Wang hanya memiliki peta laut untuk wilayah sekitar, memiliki peta laut untuk seluruh wilayah laut, yang mengarah langsung ke benua kuno yang tandus, adalah sesuatu yang mustahil mereka capai. Kalian pasti tahu bahwa setiap peta laut ini terbuat dari darah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari tahu tempat mana yang aman dan mana yang berbahaya, dan tak terhitung banyaknya orang yang mati karenanya. Itulah sebabnya peta laut mempunyai status yang sangat tinggi, dan justru karena itu, Pulau Yangzhou, Ye Xiwen akhirnya mengucapkan nama itu. Ya, Pulau Yangzhou adalah pulau terbesar di wilayah laut ini. Pulau ini sangat makmur, kedua setelah Pulau Hailong, tempat prefektur Hailong berada, di barat daya Laut Yunxing. Kata Wang Mengyu, di lautan luas tak berbatas ini, pulau-pulau yang tersebar ini menyerupai kota-kota di daratan, masing-masing mampu berkembang menjadi kota super besar. Pulau Yangzhou kaya akan bambu Yangzhou, yang sangat tangguh dan telah menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh. Jika dijadikan senjata, bambu itu akan sangat berguna. Seiring waktu, nama Pulau Yangzhou menyebar, dan berkat bambu Yangzhou ini, Pulau Yangzhou secara bertahap menarik banyak orang, perlahan-lahan menjadi yang kedua setelah Pulau Hailong dalam hal kemakmuran. Coba saja pergi ke Pulau Yangzhou untuk melihat apakah mereka punya peta laut lengkap benua belantara kuno. Kata Wang Mengyu, kalaupun tidak, kamu tetap bisa pergi ke Istana Naga Laut, kemungkinan besar mereka punya. Terima kasih. Ye Xiwen berterima kasih lagi. Ekspresinya penuh rasa terima kasih. Bagaimanapun, Wang Mengyu sudah bersusah payah mengatakannya. Jadi ucapan terima kasihnya sudah cukup. Bukan apa-apa, kami berutang banyak padamu kali ini. Kau telah membantu keluarga Wang mendapatkan kembali harga diri kami, membalikkan keadaan, dan menghapus kesuraman. Dibandingkan dengan itu, apa yang kukatakan hanyalah berita yang sudah diketahui semua orang. Kata Wang Mengyu, tentu saja. Ia mengerti bahwa dibandingkan dengan Ye Xiwen yang membantu keluarga Wang memenangkan kejuaraan, yang membuatnya begitu jujur adalah optimismenya tentang perkembangan masa depan Ye Xiwen. Menurutnya, Ye Xiwen akan menjadi sosok yang luar biasa di wilayah Laut Yunxing, atau bahkan lebih banyak wilayah laut di masa depan. Ini hanya masalah mengenalnya lebih awal. Adakah bisnis yang lebih menguntungkan daripada mengenal Ye Xiwen dengan menggunakan informasi yang tidak diketahui banyak orang? Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Jika keluarga Wang membutuhkan bantuan lagi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka selama masih dalam kemampuanku. Ye Xiwen mengangguk tegas. Ia tentu saja mengerti bahwa ia telah membantu keluarga Wang memenangkan kejuaraan. Dan keluarga Wang memberinya posisi di Gunung Linghuo sudah merupakan bantuan yang besar. Mereka tidak pernah mengabaikannya, tetapi jika aku mengatakan hal-hal itu kepadanya sekarang, itu tidak lagi menjadi suatu kewajiban, dan dia tentu akan mengerti hal itu. Tak lama kemudian,
keluarga Wu menerima kabar bahwa Ye Xiwen meninggalkan Pulau Kainan. Di dalam aula dewan, banyak tetua dan ahli keluarga Wu berkumpul bersama. Binatang kecil itu akhirnya pergi. Bahkan surga pun menentangnya. Wu Ying mencibir, merasa sangat senang. Kemunculan Ye Xiwen telah mengacaukan semua rencana keluarga Wu mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak membenci Ye Xiwen sampai ke akar-akarnya? Benar. Pergi dan beritahu saudaramu segera. Aku ingin dia mati dengan cara yang mengerikan. Bawa kepalanya kembali. Dan aku akan mengantarkannya langsung ke pintu rumah keluarga Wang. Mari kita lihat bagaimana ekspresi mereka nanti. Kata Wu Nanji dingin. Dibandingkan dengan Wu Ying, dia bahkan lebih membenci Ye Xiwen. Karena Ye Xiwen hampir menghancurkan masa depan putranya. Ayah, kumohon biarkan aku pergi bersamamu. Aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri. Tidak. Pada akhirnya, aku ingin mematahkan lehernya dengan tanganku sendiri. Wu Chenhai melangkah maju dan berkata dengan keras. Matanya dipenuhi kebencian. Dialah orang di keluarga Wu yang paling membenci Ye Xiwen. Dia adalah anak ajaib sejak kecil. Tak pernah mengalami kemunduran dan pada dasarnya menjalani kehidupan yang mulus. Siapa sangka dia akan menderita kehilangan besar dari Ye Xiwen. Kehilangan yang tak terbalasnya. Bisa dibayangkan betapa kesalnya dia. Jika dia tidak bisa menyaksikan kematian Ye Xiwen kali ini, dia akan tidak bisa tidur di malam hari. Dan bahkan mungkin menjadi obsesi mental. Aku juga minta pergi. Jia Qing melangkah maju dan berkata, saudaraku, biarkan mereka pergi bersama kita. Lagi pula, ini rencana yang sangat jitu. Saudaraku punya beberapa orang bersamanya. Mereka pasti bisa membunuh Ye Xiwen. Tidak ada salahnya membiarkan mereka melihat lebih banyak dunia. Kata Wu Ying. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Wu Nanji memikirkannya dan setuju. Jika semuanya aman, tidak ada salahnya membiarkan mereka pergi. Satu-satunya masalah adalah kita mungkin akan memberitahu keluarga Wang. Jika kita bertindak gegabah dan bajingan kecil itu tidak pergi, rencana kita akan hancur. Tidak apa-apa. Keluarga Wang mengawasi kita. Tapi mereka jelas-jelas mengawasi kita. Para ahli generasi tua. Mereka tidak akan peduli dengan mereka berdua. Kita bahkan bisa membiarkan mereka melewati lorong rahasia itu. Semuanya akan sangat aman. Kata Wu Ying. Baiklah. Kalau begitu kau lanjutkan saja. Bawa kembali kepala binatang kecil itu. Dan aku akan membuat keluarga Wang membayarnya. Kata Wu Nanji sambil menggebrak meja. Terima kasih, ayah, kata Wu Chenhai dengan gembira. Kamu Xiwen, kamu sudah mati. Bab 854 Penyergapan. Sosok Ye Xiwen melesat cepat di udara, menciptakan percikan ombak. Di lautan luas, kecepatan Ye Xiwen sungguh menakjubkan. Ketinggiannya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu rendah, ia akan mudah disergap monster laut. Terlalu tinggi, ia akan mudah disergap monster di langit. Di tempat yang penuh dengan monster ini, jarak ini mungkin satu-satunya tempat yang cukup aman. Bahkan di alam bela diri sejati, laut tetap menjadi tempat tersulit untuk dijelajahi. Bahkan ketika Akademi Bela Diri Sejati berada di puncak kejayaannya, menaklukkan wilayah ini tetaplah sangat menantang. Terlebih lagi, di benua kuno yang terpencil ini, lautan tak berujung bahkan lebih mengerikan. Angin laut yang asin bertiup ke arahku, membawa sedikit darah, yang datang entah dari mana. Pakaian Ye Xiwen juga berkibar liar, dan tubuhnya hampir seperti seberkas cahaya. Di lautan luas ini, ia hanya perlu berhati-hati menghindari daerah berbadai, karena pada dasarnya tidak ada yang bisa dilihat. Ye Xiwen, sekarang kau hanya perlu mengkonsolidasikan kultivasimu untuk sementara waktu, dan kemudian kau dapat mencoba menerobos ke alam transenden. Kata Ye Mo. Ye Xiwen mengangguk. Ia akhirnya mengerti bagaimana para ahli alam transenden yang berusia di bawah 500 tahun itu bisa berada di benua kuno yang sunyi. Dulu di alam bela diri sejati, ia dianggap sangat muda. Bahkan Huang Wuji berusia lebih dari 1000 tahun ketika ia memasuki alam transenden. Usianya baru sedikit lebih dari 100 tahun, bahkan belum mencapai 200 tahun. Di dunia bela diri sejati, dia akan sangat mengejutkan. Tetapi di benua kuno yang sunyi ini, dia tampak biasa saja.
Wang Mengyu juga baru sedikit lebih dari 100 tahun, dan bahkan lebih muda darinya. Awalnya ia takjub dengan apa yang dilihatnya, tetapi kini ia merasa itu bukan hal istimewa, hanya biasa saja. Dalam waktu sesingkat itu sejak tiba di benua alam liar kuno, kultivasinya telah menembus beberapa level. Meskipun ini terkait dengan daging dan darah binatang bintang dan garis keturunan mereka, faktor terpenting adalah lingkungannya jauh lebih santai daripada sebelumnya. Ini seperti seseorang yang selalu tinggal di Jupiter tiba-tiba pergi ke bulan dan menjadi pahlawan super dalam semalam. Namun, justru karena inilah, pasti ada banyak ahli muda di benua kuno yang sunyi. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen merasakan gelombang kegembiraan. Bukankah karena ia merasa tak terkalahkan di dunia bela diri sejati, ia memutuskan untuk datang ke benua kuno yang sunyi. Ia memegang peta laut di tangannya, peta yang telah disimpan keluarga Wang selama bertahun-tahun. Peta itu dengan jelas menandai beberapa wilayah laut di dekatnya, sehingga Ye Xiwen tidak akan tersesat di wilayah laut tersebut. Meskipun dia bisa menggunakan roh primordialnya untuk menjelajah, dan jangkauan penjelajahan roh primordialnya tidaklah kecil. Dibandingkan dengan lautan luas dan tak berbatas ini, dia tetap saja seperti buta. Ye Xiwen, ada monster iblis yang mengikutimu. Ye Mo tiba-tiba memperingatkan. Ye Xiwen segera memperluas indera ilahinya dan melihat bahwa, benar saja, kurang dari 100 mil di belakangnya, ada seekor monster buaya yang mengikutinya. Monster buaya itu benar-benar hitam dan panjangnya beberapa puluh kaki. Sisik hitamnya berkilauan dengan cahaya yang menakutkan di air laut. Cakar dan giginya yang tajam serta rahangnya yang menggigit dingin semuanya menyatakan bahwa ia adalah seorang ahli berburu yang mengerikan. Ye Xiwen mencibir, binatang buas ini, iblis dari alam transenden, berani mengikutinya. Ye Xiwen, ini sepertinya bukan binatang iblis liar. Lihat. Dia sudah mengikutimu sejauh 100 mil, tidak mendekat atau menjauh, hanya menatapmu dengan saksama. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, dia mungkin punya pemilik, dan tuan itu mengincarmu, kata Ye Mo. Ye Xiwen sedikit terkejut, dan pikirannya langsung berpacu. Sejak tiba di benua kuno yang sunyi, ia belum pernah menyinggung banyak orang. Kepala klan Beishan dan yang lainnya berada jauh di benua kuno yang sunyi dan tidak mungkin berada di sini. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, keluarga Wu. Pantas saja mereka tidak bereaksi sama sekali atas kepergianku. Awalnya kupikir mereka diawasi oleh keluarga Wang, tapi sekarang sepertinya itu tidak sepenuhnya benar. Namun, dia tidak peduli. Bahkan jika Wu Nanji sendiri yang bertindak, dia bisa lolos tanpa cedera. Tepat saat dia hendak membentangkan sayap iblisnya dan mempercepat lajunya untuk mengusir monster buaya itu, tiba-tiba sekelompok orang menyerbu ke dalam jangkauan indera spiritualnya. Pemimpinnya bukan manusia, melainkan makhluk laut. Meskipun berpenampilan seperti manusia, sisik di wajahnya dan tangannya yang seperti cakar menunjukkan identitasnya. Meskipun dia telah lama mengetahui keberadaan makhluk laut, Ye Xiwen masih sangat terkejut saat dia benar-benar melihatnya. Makhluk-makhluk laut ini adalah penguasa sejati wilayah laut ini. Manusia hanya bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk mendominasi pulau-pulau tersebut. Begitu mereka memasuki dasar laut itu menjadi dunia mereka. Tak seorang pun akan meremehkan makhluk-makhluk laut ini. Di samping makhluk laut ini ada 4 ahli makhluk laut lainnya. Dan di belakang mereka ada 2 kenalan Ye Xiwen, Jia Qing dan Wu Chenhai. Ye Xiwen menyipitkan matanya. Memang, dia adalah seorang kenalan lama. Hehe, Ye Xiwen, aku tidak menyangka mereka begitu antusias. Berencana untuk mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu, kata Ye Mo sambil terkekeh. Perjalanan terakhir, lalu aku akan mengantar mereka pada perjalanan terakhir mereka. Ye Xiwen tersenyum tipis. Awalnya ia berencana untuk mempercepat dan mengusir orang-orang ini. Tetapi sekarang ia tidak lagi punya ide itu. Sebuah ide yang sama sekali baru muncul di benaknya. Matanya seakan menahan alam semesta di dalamnya. Berkilauan dengan cahaya bintang yang unik. Dan kadang-kadang secercah niat membunuh akan terpancar di dalamnya. Benar saja. Tidak lama setelah Ye Xiwen berhenti, para ahli suku laut, Jia Qing, dan Wu Chenhai tiba.
Aura kuat alam transenden dapat dirasakan dari jarak yang sangat jauh. Dan saat mereka melihat Ye Xiwen, aura ini menyapu dirinya dengan cara yang luar biasa. Ye Xiwen, hahaha, kamu tidak menyangka ini, kan? Melihat Ye Xiwen, Wu Chenhai langsung tertawa terbahak-bahak. Aku akan membalas penghinaan yang kau sebabkan kepadaku 100 kali lipat, 1000 kali lipat, dan membuatmu berharap mati. Setelah tertawa terbahak-bahak, wajah Wu Chenhai berubah muram, seolah-olah ia memikirkan penghinaan yang telah ditimbulkan Ye Xiwen padanya. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jika ia tidak bisa membunuh Ye Xiwen, ia tidak akan mampu memadamkan kebencian di hatinya. Bukankah lebih baik mati? Ye Xiwen tersenyum tipis. Hahaha, keponakanku sayang, tak apa. Setelah pamanmu menangkapnya, kau boleh melakukan apapun padanya. Ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan itu tertawa terbahak-bahak, menyeringai sambil menatap Ye Xiwen dengan ekspresi ganas, seolah ia yakin bisa membunuh Ye Xiwen. Hehe, nak, aku buaya Xiangtian dari klan buaya racun tanpa bayangan. Jangan salah nama setelah aku mati. Buaya Xiangtian, ahli klan laut, tertawa terbahak-bahak. Paman, ngapain repot-repot ngomong sama anak ini? Apa gunanya orang mati tahu terlalu banyak? Apa dia benar-benar punya dunia bawah atau reinkarnasi? Hahaha, Wu Chenhai tertawa terbahak-bahak, seolah bisa meramalkan kematian Ye Xiwen, dan malah tertawa terbahak-bahak. Benar, benar, hanya orang mati. Krokodile mencibir ke langit, ombak di bawah kakinya tiba-tiba terbelah, dan sesosok monster raksasa muncul di kaki mereka. Monster buaya yang sama yang selama ini mengikuti Ye Xiwen dari dekat. Semuanya, serang, perintah Krokodile, dan segera keempat ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan di bawah komandonya menyerbu ke arah Ye Xiwen. Aura mengerikan mereka, bagaikan binatang iblis, menyapu bersih. Keempatnya sebenarnya adalah ahli puncak di tingkat kedua alam transenden, hanya sedikit lagi untuk mencapai tingkat ketiga. Mereka jauh lebih kuat daripada Jia Qing, ahli veteran sejati di tingkat kedua alam transenden. Boom! Keempat ahli makhluk laut itu langsung menerkam mereka. Meskipun mereka besar, gerakan mereka luar biasa cepat, dan mereka menyerang dalam sekejap. Ye Xiwen mencibir dan melancarkan aksinya. Memanggil. Cahaya keemasan terpancar dari tangannya, dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, cahaya itu langsung melesat menuju tenggorokan ahli makhluk laut tercepat. Puff! Cahaya keemasan di tangan Ye Xiwen menembus tenggorokannya hampir tanpa perlawanan, mekar menjadi bunga darah yang cemerlang. Saat bunga darah ini mekar, seluruh vitalitas dalam tubuhnya seakan terenggut dalam sekejap, dan ia pun menjadi dingin dalam sekejap. Berdebar. Salah satu ahli makhluk laut jatuh langsung dari udara dan menabrak laut. Apa? Pakar makhluk laut lainnya hampir seketika menyerbu ke depan Ye Xiwen. Ia menyaksikan tanpa daya rekannya berubah menjadi mayat dingin di tangan Ye Xiwen. Tetapi mereka sudah tiba, dan sepertinya sudah terlambat untuk mundur. Hampir seketika, dia menghancurkan udara. Sosoknya tiba-tiba melompat mundur untuk menghindari Ye Xiwen. Mau pergi? Apa kau pikir kau masih bisa pergi? Suara dingin Ye Xiwen langsung terdengar, diikuti oleh cahaya keemasan lain yang menembus langit, dan bunga darah lain mekar di kehampaan. Meskipun ia berhati-hati, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen? Ia berhasil menyusul ahli ras laut itu hampir dalam sekejap. Dengan bunyi gedebuk, tubuh sang ahli dengan cepat menjadi dingin. Semua kekuatan kehidupan padam, dan dia jatuh langsung dari langit. Berhenti, mata buaya Xiangtian hampir merah, dan air mata darah hampir menetes darinya. Keempat bawahan ini adalah saudara-saudara baiknya yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun. Kematian salah satu dari mereka akan menghancurkan hatinya, apalagi fakta bahwa dua dari mereka telah gugur di tangan Ye Xiwen. Perasaan ini begitu kuat, seperti hati saya tercabik-cabik. Ye Xiwen mencibir. Bagaimana mungkin dia berhenti hanya karena kata-kata Xiangtian? Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya, dan dia tidak ingin membiarkan siapapun hidup. Dia mengetukkan jari kakinya dengan keras, dan cahaya keemasan lain menyala di tangannya saat dia tiba-tiba menerkam ke arah dua makhluk laut yang tersisa. Bab 855 Pembantaian.
Cahaya keemasan melintas di ujung jari Ye Xiwen. Puff, bunga darah mekar. Dan satu lagi ahli dari suku laut tewas di tangan Ye Xiwen. Ahli ini, yang hanya selangkah lagi memasuki alam transenden tingkat ketiga, hampir tak berdaya melawan dan langsung jatuh ke tangan Ye Xiwen. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Jia Qing masih tak percaya. Itu bukan ahli biasa. Dia adalah ahli puncak di tingkat kedua alam transenden. Bahkan lebih kuat darinya. Beberapa ahli di tingkat ketiga alam transenden pasti tak akan mudah membunuh mereka. Namun, di tangan Ye Xiwen, mereka seperti macan kertas, terbunuh seketika. Secara umum, seniman bela diri yang dapat mencapai tingkat kultivasi tersebut seringkali memiliki teknik rahasianya sendiri. Oleh karena itu, bahkan bagi seniman bela diri tingkat tinggi sekalipun, selama kekuatan mereka tidak beberapa tingkat lebih tinggi, mungkin tidak sulit untuk mengalahkan mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka, kecuali mereka bertemu dengan seniman bela diri yang dapat melawan mereka. Namun, Ye Xiwen hampir tanpa kelemahan, jadi ia kuat dalam segala hal. Tak peduli seniman bela diri macam apapun yang ia hadapi, ia dapat dengan mudah mengatasinya. Hasilnya, ia dengan mudah membantai mereka. Sialan, wajah buaya Xiang Tian meringis marah, dan sisik-sisik di wajahnya berdiri sendiri. Ia melompat keluar, bertekad menyelamatkan setidaknya yang terakhir. Pada saat itu, monster buaya di kakinya membuka mulutnya lebar-lebar, dan tetesan air laut yang tak terhitung jumlahnya berputar ke dalam mulutnya. Boom! Sebuah kolom air yang mengerikan melesat keluar dari air, bercampur dengan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat ke arah Ye Xiwen dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kemanapun kolom itu lewat, massa udara yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika, membentuk ruang hampa, dan massa udara yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Semburan air itu luar biasa cepat, dan hampir seketika mencapai Ye Xiwen, seperti seekor naga raksasa yang hendak menelannya bulat-bulat. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, kolom air menghantam Ye Xiwen, dan energi mengerikan yang dipancarkannya langsung menguapkan lapisan air laut di sekitarnya, yang terus beriak keluar dalam lingkaran konsentris. Air laut di sekitarnya masih terisi dengan kecepatan yang lebih cepat. Semburan air itu masih mengamuk, tetapi tampaknya ada yang menahannya dan berhenti. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dan mencengkeram kolom air. Dengan suara, bang, yang keras. Kolom air yang menjulang tinggi itu langsung dihancurkan oleh tangan raksasa itu, berubah menjadi awan uap air. Namun, dia menghentikan Ye Xiwen. Tanpa, akhirnya selamat. Pakar makhluk laut itu akhirnya menghela napas lega. Pemandangan tadi sungguh mengerikan. Ia tak pernah menyangka ada orang yang bisa membantai mereka seperti ini. Mungkin ada, tapi seharusnya bukan anak ini yang baru mencapai tahap akhir alam transendensi setengah langkah. Bisakah kau pergi sekarang? Tiba-tiba, tepat ketika ia mengira dirinya telah diselamatkan, dan Crocodile Sky hanya beberapa saat lagi darinya, suara Ye Xiwen muncul di belakangnya. Cahaya keemasan menyambar di langit, dan Ye Xiwen muncul di hadapan semua orang, sambil menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Bang! Ahli makhluk laut itu langsung hancur berkeping-keping. Darah dan esensinya menyembur kemana-mana. Semuanya tersapu oleh cermin asal surgawi. Ye Xiwen bagaikan malaikat maut. Kemanapun ia pergi, ia hanya membawa kematian. Dan siapapun yang menentangnya akan mati. Anak, kau mencari mati. Air mata darah mengalir dari mata buaya langit. Tatapannya sedingin es. Beraninya kau membunuh seorang pemimpin klan buaya racun tanpa bayangan kita. Kau akan diburu oleh seluruh klan kita. Di lautan tak berujung ini, makhluk laut memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Manusia terbagi menjadi berbagai faksi, tetapi kelompok makhluk laut yang berbeda jauh lebih bersatu. Karena ada begitu banyak ahli di antara makhluk laut, setiap ahli manusia yang ingin menjadi musuh mereka harus berpikir dengan hati-hati. Namun, ancaman seperti itu sama sekali tidak ada artinya bagi Ye Xiwen. Pembunuhnya harus dibunuh oleh Ren Heng. Karena kau datang untuk membunuhku, maka bersiaplah untuk dibunuh olehku, kata Ye Xiwen dingin, tanpa sedikit pun simpati atau perubahan ekspresi. Kalau bicara soal kekejaman,
Dia lebih kejam dari siapapun. Orang-orang ini semua ingin membunuhnya. Dia tidak akan merasa simpati sedikit pun terhadap mereka. Sialan. Aku akan mencabik-cabikmu. Buaya meraung ke langit. Dan esensi sejati yang mengerikan dari tubuhnya perlahan-lahan melonjak keluar dalam gelombang aneh. Esensi sejati yang kejam dan ganas yang menyapu langit. Kultivasi buaya Xiangtian sebenarnya telah mencapai puncak tingkat ketiga alam transenden, yang membuatnya satu tingkat lebih kuat dari bawahannya. Aku akan memberikan tubuhmu pada monster-monster itu. Biarkan mereka mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Auman buaya itu menggelegar ke langit. Kobaran apinya yang dahsyat seakan membakar seluruh surga. Wajah buaya Xiangtian tampak garang, dan niat membunuh di sekujur tubuhnya hampir nyata. Setelah berteriak keras, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya hitam dan langsung menyerbu Ye Xiwen. Sikat, dalam sekejap, ia muncul di hadapan Ye Xiwen. Kedua lengannya telah tumbuh jauh lebih besar, lebih tebal, dan lebih panjang, bagaikan dua garpu baja. Ia bahkan telah mengubah lengannya menjadi senjata, dan cakarnya menebas langit, mencengkram Ye Xiwen. Kecepatannya luar biasa, dan kekuatannya di puncak level ketiga alam transenden terpampang jelas saat ini. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada komandan yang pernah dibunuh Ye Xiwen sebelumnya, dengan selisih yang signifikan. Cakarnya tampak melepaskan pita hitam, langsung mencengkeram Ye Xiwen dan langsung menuju wajahnya. Cahaya keemasan bersinar dari tangan Ye Xiwen, dan seketika jubah dewa keemasan menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang terbuat dari emas. Kapan? Disertai suara seperti logam yang berbenturan, cakar-cakar itu menghantam tubuh Ye Xiwen, menghasilkan suara berdentang, seakan-akan logam saling berbenturan keras. Hanya saja keilahian di tubuhnya bersinar lebih intens. Hanya itu, kalau hanya itu, kau masih jauh dari membunuhku. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Sialan, buaya meraung ke langit. Ciri khas terbesar klan buaya racun bayangan adalah kemampuan mereka menggunakan racun. Tetapi jika mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan Ye Xiwen, maka racun mereka hanyalah lelucon. Akan tetapi, sementara buaya Xiangtian frustrasi, Ye Xiwen sama sekali tidak peduli dan melancarkan serangan balik. Untuk sementara waktu, buaya Xiangtian terpaksa mundur karena kalah. Kekuatannya yang dibanggakan menjadi sia-sia di hadapan Ye Xiwen. Bang! Buaya Xiangtian dihempaskan Ye Xiwen dalam sekejap, menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di laut sebelum akhirnya berhenti. Ia memelototi Ye Xiwen dengan penuh kebencian dan menggeram. Nak, kau mati. Apa kau pikir aku tidak bisa membunuhmu? Buaya mengulurkan tangan dan mencengkeram kekosongan dengan kedua tangannya. Segumpal kabut hitam melilit lengannya, dan sepasang cakar logam muncul di lengannya. Cakar besi ini memancarkan fluktuasi samar milik artefak transenden. Itu sebenarnya senjata sihir tingkat rendah tingkat manusia. Ye Xiwen menyipitkan matanya, seperti seni bela diri. Senjata sihir juga dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat dewa. Tingkat-tingkat ini dibagi lagi menjadi 4 sub-tingkatan, pemula, menengah, mahir, dan tingkat atas. Artefak transenden yang disebutkan di alam bela diri sejati sebenarnya adalah senjata sihir tingkat manusia, yang tidak jarang ditemukan di alam bela diri sejati, apalagi di benua kuno yang sunyi ini. Namun, karena jumlah ahli di alam transenden di benua kuno yang sunyi lebih banyak, tidak semua orang bisa memiliki senjata sihir tingkat manusia. Hanya para ahli yang sangat terampil di alam transenden yang dapat benar-benar mencapai titik di mana setiap orang memilikinya. Dan banyak ahli yang telah melampaui alam transenden masih menggunakan artefak magis tingkat manusia. Namun, meskipun semuanya merupakan senjata sihir tingkat manusia, kualitasnya tetap berbeda. Misalnya, cermin asal surgawi saat ini baru mencapai puncak tingkat awal tingkat manusia, tetapi tidak jauh dari tingkat menengah tingkat manusia. Melihat Xiangtian masih punya kartu truf, Jia Qing dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Tadi, melihat Xiangtian hampir kalah telak oleh Ye Xiwen, mereka bahkan sempat berpikir untuk kabur saat itu juga. Meskipun buaya Xiangtian datang untuk membantu mereka, mereka tidak dapat meninggalkan prinsip ini dalam pikiran mereka.
Lebih baik sesama Taois mati daripada diri mereka sendiri mati. Namun, memiliki artefak sihir memang sangat berpengaruh. Meskipun hanya artefak sihir tingkat rendah, artefak sihir itu tetaplah artefak sihir yang telah memasuki jajaran manusia. Meskipun itu hanya senjata sihir tingkat rendah tingkat manusia, kau tetap harus berhati-hati. Lagi pula, ada perbedaan besar antara memiliki senjata sihir dan tidak memilikinya. Ye Mo memperingatkan. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Buaya menatap langit dengan tatapan dingin. Tangannya diselimuti kabut hitam. Dan kekuatan dahsyat muncul dari cakarnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mati, krokodile meraung ke langit, menghentakkan kakinya. Dan sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah Ye Xiwen. Dalam sekejap, ia menerkam Ye Xiwen. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sikat, kekuatan yang mengerikan menyeruak dari cakar buaya Xiangtian. Melepaskan semburan cahaya gelap yang menyapu 5 lintasan cahaya hitam, menyelimuti langit dan bumi saat menerjang ke arah Ye Xiwen. Udara langsung terkoyak oleh cakarnya, dan ruang itu sendiri berfluktuasi hebat, seolah-olah cakarnya hendak meninggalkan 5 bekas di atasnya. Ye Xiwen mundur dengan cepat, dan saat ia mundur, cermin asal surgawi di dalam tubuhnya bereaksi, melesat langsung ke langit dan berubah menjadi matahari berwarna merah darah. Cahaya merah tua yang tak terbatas berkumpul di kehampaan, lalu berubah menjadi pilar cahaya merah tua, menghantam ke arah langit buaya. Ledakan, pada saat tumbukan, langit tampak terdiam sesaat, tetapi pada titik tumbukan, kekuatan tak terbatas, dalam bentuk bulat, menyapu keluar ke segala arah dalam lingkaran gila. 2 artefak magis tingkat rendah manusia bertabrakan tepat di kehampaan.